beras di Jawa Timur surplus itu tempatnya di mana? 180 derajat berbalik. Petani ngomongkan langka, dinas akan mengatakan cukup Pak, lebih Pak. Kenapa pupuk itu tidak bisa terserap padahal ada? Siapa yang bermain? Tuku peniti nang Gubeng, tuku kathok warnane ireng. Cakep. Dina iki aku nggo udeng ben ketok nggo wanteng. Ya apa kabar sampean dulur-dulur kabeh, muga-muga sehat-sehat. Seperti biasa awak dhewe wong ganteng bakal ketemu karo sampean. Seperti biasa juga kita akan banyak membahas tentang hal-hal yang terjadi di sekitar kita sing ketoke gawat, perlu dibahas, perlu mendapatkan solusi dan perlu mendatangkan orang-orang yang memang berkompeten untuk bisa menjelaskan supaya kita ataupun siapapun yang ada di ranah pusaran persoalan ini bisa segera mencarikan cara-cara supaya masyarakat bisa segera aman ya. Nonton orkes ngombe dawet, ono sapi ditumpahi tekek. Iki podcast satset wat-wat interupsi re, tepuk tangan. Dan hari ini awak dhewe ketekan seorang profesor yang sangat paham tentang persoalan pertanian, ekonomi dan lain sebagainya, karena beliau ini selain seorang wakil rakyat, beliau ini juga seorang yang mumpuni ya, karena kiprahnya sudah termasuk dalam kiprah tidak hanya tingkat lokal daerah ataupun nasional tapi juga internasional. Nah, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Profesor Dr. Nur Sucipto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih? Alhamdulillah. Iya, ngene ketok warnane apa badike biru terus kopiah ireng. Padahal beliau ini adalah anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Partai Gerindra. Iya. Biasanya kan warnanya selalu kalau enggak merah, putih atau apa? Gading ya? Iya. Kuning gading. Kan sesuai komisi saya ini kan pertanian. Pertanian. Saya adalah jelmaan dari petani. Jelmaan dari petani. Kayak jin aja jelmaan. Ya. Sebentar, saya ini lagi nyoba melihat dan membrowsing siapakah beliau ini. Karena supaya kita ini semakin kenal dengan yang sedang kita ajak ngobrol. Artinya bukan orang ecek-ecek ya, dulur ya. Ada pertanyaan yang menarik karena dari sini, dari semua deretan yang saya pernah tahu, jenengan ini adalah seorang guru besar, betul nggih? Ya. Tapi guru besarnya tidak di Indonesia. Ya, saya kebetulan dari guru besar di Malaysia, jadi UIPM. Dan saat ini saya mendapat tugas juga dari UIPM sebagai perwakilan UIPM di Indonesia Timur. SK-nya baru kita terima. Oh ya, Indonesia Timur itu wilayah mana Jawa aja? Timur, se-Indonesia Timur. Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, ke timur ya? Iya. Waduh, kenapa kok bisa sampai ke luar negeri Pak ininya, guru besar? Kan di sini kan banyak, di Indonesia ini kan banyak. Kalau di sini saya juga dosen juga, saya di beberapa perguruan tinggi, tapi home base saya di STI Yapan Surabaya, sebelah barat UPN. Saya di situ juga, ngajar pasca sarjananya. Kan guru itu kan ada sebuah kenikmatan. Iya. Kalau pengen duwe duit, ojo dadi dosen. Jangan jadi dosen. Dosen ngomongin sak dos, barane sak sen. Ngomongin akeh, bayaran cilik. Itu dosen. Tapi ada kenikmatan di mana kita hidup ini kan selalu berdoa, ya Allah berikan umur panjang, umur yang bermanfaat. Nah, disinilah yang saya gunakan ilmu saya untuk bermanfaat pada semua orang, terutama pada petani, pada mereka yang termarginalkan dalam menurut saya. Iya. Ada kata termarginalkan ini dulur, yang nanti kita coba eksplor apa maksudnya. Dan ini merupakan panggilan hati ya berarti ya, dulur ya, karena memang karena memang kalau sudah panggilan hati mau apa-apa ya tetaplah itu menjadi sebuah kesenangan walaupun kadang ya kurang menjanjikan gitu ya. Jenengan ini juga seorang anggota Global Citizen. Yang saya tahu nih Profesor ya, itu Obama juga
Masuk di situ. Jadi di situ ada Barack Obama, ada Ban Ki-moon, ada Presiden Uni Soviet, dan Pak Jokowi pun juga anggota itu. Oh, gitu Pak Jokowi nomornya 480 kalau tidak salah. Kalau jenengan? Saya 809. Oh, 2 kali lipatnya ya. Oh, masih besaran jenengan berarti 800. Hebat beliau. Iya. Wah, Ban Ki-moon. Ban Ki-moon. itu. Wah, kalau di depan saya ini tukang ban, Pak. Ya, jadi pendidikan saya S1 saya 2. S1 pertanian dan ekonomi, S2 ekonomi, S3 pun ekonomi. Tapi di sini kenapa saya tertarik pertanian, biarpun background pertanian saya S1 ya. Karena saya sejak kecil saya tertarik dalam dunia pertanian itu, maka dengan yang saya geluti itu pada tahun 2000 di mana Indonesia kelangkaan pupuk. Dan saya udah mulai sebagai seorang peneliti itu mulai tahun 87. Ya. Jadi pada waktu itu saya tertarik karena ekspor udang dari Indonesia ke Amerika itu ditolak. Waktu itu. Ditolak itu karena apa? Ada semacam udangnya itu kundet, hitam-hitam, terus kecil ya. Dianggap kurang bagus. Maka waktu saya belajar ada di BPAP Jepara itu saya di sana 3 bulan meneliti itu. Dan alhamdulillah saya bisa menemukan penyakitnya udang itu, Pak. Nah, penyakit udang itu namanya yang terkenal namanya MBC. Monodon bakteri kolosal. Nah, itu tidak bisa dilihat dengan mata. Kalau gelap gulita malam, kita ke kolam, kita lihat bisa ada semacam sinar-sinar itu. Kunang-kunang laut. Dan itu alhamdulillah sudah saya temukan pada saat istri saya hamil anak yang keempat. Saya menemukan obat itu, saya kasih nama Rizka. Anak saya namanya Rizky. Nah, itu alhamdulillah bisa menolong para petani petambak. Di situ saya akhirnya sampai detik ini saya mencintai penelitian. Jadi sesuai amanah dari orang tua saya, kamu punya umur itu gunakan yang bermanfaat orang lain. Maka saya cenderung pada dunia penelitian. Saya hobi dan saya senang. Dan alhamdulillah kemarin pada waktu kami guru besar, itu sebagai orasi ilmiah saya adalah saya menemukan sebuah formula dan sudah saya patenkan dan baru diuji coba oleh IPB Bogor dan mendapat rekomendasi dari Menteri Pertanian untuk diedarkan. Apa itu? Pupuk cair. Jadi dalam dunia saat ini Indonesia sedang kelangkaan pupuk ya. Jadi nanti dengan disemprot pupuk itu sesuai hasil penelitiannya bisa meningkatkan 20%. Dibanding hanya menggunakan pupuk yang sudah konvensional yang udah itu. Yang sekarang banyak dikurangi itu ya. Tapi yang lebih menyenangkan petani, tikus itu kabur. Ya, jadi di saat kalau ada tikus, begitu saya pas nyemprot itu, tikusnya nggak kerasan di lokasi itu. Pertanyaannya kenapa nggak dibunuh kan gitu ya? Tikus itu kalau kita bunuh 1 hektar kita dapat pasang racun 1 ya, tikusnya mati. Besoknya 1 hektar habis, akan dihancuri oleh tikus. Karena solidaritas mungkin ya. Jadi gini, ini penelitian yang belum secara ilmiah ya, dari penelitian saya sendiri yang belum dibuktikan dengan cara ilmiahnya yang lebih jurnal. Jadi tikus begitu kena racun tadi mati itu mulutnya mengeluarkan air liur. Mesti ada noda hitam air liur. Lah itu ada semacam sinyal. Jadi kalau HP itu ada sinyalnya gitu ya. Lah yang tahu bangsa tikus, koloni tikus. Ojo nyedak kuwi. Pengo mati. Early warning sistemnya ya. Betul, ada warning. Nah, di situ maka koloni tikus akan marah. Setiap petani ngeracun tikus dapat 1, besok hancur sama 1 hektar. Gitu ya, karena diserbu ya. Emosi. Dia merasa tidak terima gitu loh bahasanya. Jadi ada pendekatan psikologis juga berarti. Betul. Jadi saya pada waktu meneliti itu, saya jujur ya, saya waktu itu meneliti itu pun juga main-main dengan tikus itu lebih dari 3 tahun ya. Waduh. Saya beli tikus putih. Apa saja Pak dengan tikus itu Pak? Ya kalau malam istri tidur, saya kan butuh ketenangan. Jadi saya membuat ramuan racun tikus itu kalau malam. Jadi tikus saya kasih obat saya nanti reaksi gimana kan tikus itu mati kan tidak boleh kurang dari 2 jam, tidak boleh. Harus lebih dari 2 jam baru mati. Gitu. Semua racun ya. Karena apa?
Ini apa ya? Rekomendasi ini jangan dijalankan. Jadi kenapa orang minum ini tidak langsung mati kan? Kasih degan, kasih penawar, tidak. Justru itu. Jadi tidak boleh langsung. Dulu namanya Endrim, pernah dengar? Endrim ya. Endrim dilarang oleh pemerintah karena begitu orang atau tikus makan Endrim, berapa menit, hitungan menit pasti mati. Iya. Nah itu yang nggak boleh gitu. Nah dari situ maka saya mengadakan penelitian. Kenapa sih tikus ini? Bagaimana cara? Kalau dibunuh Pak rugi. Ruginya? Tikus itu kalau sekali beranak kan 8. Ya. Kita ngeracun dapat 1, saudara 7-nya nggak terima kan? Ya. Terus beranak terus. Nah, sekarang tujuan petani itu apa sih? Pak, bagaimana sawah saya ini hasilnya produksi meningkat? Terus aman. Nah ini meningkat dan aman. Maka saya buat suatu formula untuk meningkatkan produksi biar tetap menggunakan yang lain. Dari hasil penelitian itu saya naik 20%. Iya. Nah di situ. Sehingga tikusnya kabur. Tapi tidak bisa disebut di sini ya. Nggak bisa disebut di sini. Padahal ini sesuatu yang penting loh, Dulur, mengingat kondisi saat ini banyak orang mengeluhkan, terutama petani ini mengeluhkan pupuk karena ada beberapa jenis pupuk yang sudah ditarik ya. 2 jenis pupuk ini sangat susah dicari. Kalaupun ada itu ternyata ya susah. Nah, petani juga bingung, jadi akhirnya kemudian hari ini menjadi banyak masalah. Nah, kita mengundang beliau ke sini ya salah satunya kita tunjukkan kepada semua yang ada yang menonton YouTube ini, podcast ini, bahwa beliau ini kita harapkan bisa memberikan gambaran dan solusi. Apa itu tentang beras hari ini ya? Prof ya. Beras di Jawa Timur itu dalam waktu ya 2 minggu terakhir inilah kan menjadi gempar gitu ya. Gempar naik harganya. Bahkan ada yang sampai 13.500 per kilogram. Kemudian ada permainan yang mereka sebut mengganti kemasan yang harusnya dijual anggaplah misalnya 45.000, kemudian diganti kemasan akhirnya menjadi 60 sekian, dan ini kan merugikan masyarakat. Jenengan sebagai saya sebagai anggota Komisi B melihat seperti apa sih persoalan beras di Jawa Timur? Baik, ada 2 persoalan. Yang persoalan kita bicara teknis. Yang kedua adalah non teknis. Nah, kalau kita bicara teknis, kalau beras saat ini kurang, kita bicara teknis. Anomali musim ini hujan ini kan terus menerus. Kalau pada waktu saya panen kena hujan terus, ini sulit untuk pengeringan. Benar. Itu satu teknis. Yang kedua, padi itu dipanen lebih cepat. Nah, sehingga pada saat pengeringan yang kurang bagus itu akan menjadikan beras kan pecah. Itu salah satu, itu teknis. Yang kedua, teknis yang kedua, produksi padi menurun karena saya ini belum menemukan jawaban yang pasti ya. Suatu contoh, setiap tahun Menteri Pertanian kita itu kan mesti mengeluarkan rekomendasi tentang kebutuhan pupuk di masing-masing provinsi, dijabarkan sampai ke tingkat kabupaten. Ini yang saya amati, pupuk yang dari Pak Menteri kepada Gubernur ini selalu turun. Nah, dengan adanya penurunan jumlah kuota pupuk ini akan berpengaruh terhadap hasil produksi. Karena di dalam produksi padi itu harus kita penuhi 5 tepat. Yang pertama tepat waktu. Yang kedua tepat dosis. Tepat bibitnya. Airnya. Ini harus tepat. 5 ya? 5. Nah, kalau 5 tidak terpenuhi, sekarang salah satu contoh untuk kalau Mas Anang punya HP ini bisa dipakai kalau dicas kan? Berarti kan energi. Nah, padi ini energinya adalah pupuk anorganik dan organik. Pupuk kimia itu adalah fungsinya ada 3. 1 untuk pertumbuhan, pembuahan, dan penguatan batang. Akar. Jadi kalau penguatan batang itu namanya pupuk P25, fosfat ya. Jadi kan N, P dan K. N urea untuk kesuburan. P untuk pertumbuhan. Kalium untuk buah. Nah, dari tahun ke tahun saya amati urea ini kan selalu kurang dan harganya mahal. Kalau urea subsidi pemerintah sekitar 2.500 ya. Tapi kalau Mas Anang beli yang non subsidi itu 10.000 lebih.
Non subsidi. Non subsidi yang warnanya putih. Iya. Kalau yang urea subsidi kan warnanya merah jambu. Kadang-kadang biarpun itu harganya 10.000, kita sulit juga cari. Iya. Nah, tadi saya iseng-iseng sama teman-teman, kenapa sih ayam itu kok mati di lubang beras? Iya, kenapa ayam mati di lubang beras? Ini kalau dipikir kan nggak mungkin, di situ banyak beras kok mati kan, gitu betul. Ya. Ini di negara kita ini pupuk menjadi mahal tuh apa sebabnya? Padahal raw materialnya luar biasa. Betul. Urea itu bahan bakunya apa sih? Gas. Kita ini kan gas kita kan luar biasa banyak. Iya, betul. Iya. Yang kedua amoniak. Amoniak juga. Yang ketiga ini pemberian Allah, tidak usah beli. Namanya udara. Iya. Jadi pabrik pupuk itu memproseskan gas, amoniak, udara. Tapi kok mahal? Ini saya juga setelah saya cek-cek, kan hitungannya kan per MBTU gitu ya gas itu ya. Bahasanya gas itu ya. Lah gas ini sopo, Pak? Itu loh pertanyaannya. Iya. Siapa yang mengelola gas siapa itu? Siapa yang menambang, siapa yang punya itu? Dodole dolar nang Indonesia. Iya. Ini seman Jawa Dewi aja, sampai kayak Jawa wis. U-turn. Muter balik. Nah, sekarang minyak tambangnya Indonesia, dikirim nang luar negeri, diolah, terus dadi balikkan sini lagi. Itulah. Jadi high cost, Mas. High cost ini siapa yang menanggung? Bapaknya masyarakat. Memangnya kalau di sini nggak bisa mengolah gas itu sendiri? Bisa. Kenapa nggak bisa? Wong kita belinya sekarang. Tapi hari ini seperti apa? Gas itu di U-turn dulu? Nah, maksudnya keluar dulu baru masuk lagi? Bukan, cuma pemiliknya ini. Oh, pemiliknya. Iya, pemiliknya kan asing semua. Iya. Konsensinya punya siapa? Nah, kan nggak ada yang dodol rupiah. Mesti kan dodol kan dolar. Iya. Jadi nilai ekonomisnya terlalu tinggi sehingga terjadinya seperti ini. Urea pun juga begitu. Sebenarnya gini, saya punya pemikiran ya. Kalau kita mau, tapi kan mungkin karena kasep kan gitu ya. Kalau kita mau berpegang satu namanya tentang kedaulatan pangan. Nah, bagaimana kedaulatan pangan ini? Jadi kita dari hulu hilir kita siapkan. Contoh kenapa dulu Presiden kalau nggak salah Pak Habibie ya. Beli pesawat dibayar ketan. Ya. Ingat ya itu. Nah, sekarang di luar negeri itu petani kita nggak ada yang susah loh, Mas. Saya dulu dari Vietnam. Kenapa beras di Vietnam murah? Kalau di desa kok wis gone kok mahal. Di Vietnam itu subsidi dari pemerintah sana bukan pupuk. Subsidi harga. Maka tidak ada tukang ijon, tidak ada mafia. Prakteknya gimana Pak kalau misalnya Prof, kalau misalnya kalau di Vietnam tuh beras beli di toko itu harganya 12.000. Ya. Berarti dari petani kan mungkin 10.000 ya. Petani dibeli 15.000. Oh. Siapa sing ngatewani dadi mafia beras? Rugi lah ya. Rugi kan. Nah, di sana makanya nggak ada. Mungkin ini karena persoalan di Indonesia ini lebih banyak diserahkan ke pasar hari ini ya. Mungkin kita masih ingat dulu zamannya harga cabai saja, bawang, kemudian kol itu sampai disampaikan oleh seorang menteri. Hari ini kan enggak, terlalu swasta banget gitu. Apakah ini juga merupakan salah satu dampak sehingga kemudian harga itu menjadi permainan mereka? Apa bisa begitu? Jadi kalau pendapat saya ya, sampai sekarang ini kan di Kementerian Pertanian sendiri kan tidak ada perlindungan harga beras. Tidak ada perlindungan harga beras. Sekarang kalau beras langka kan import. Ya. Nah, import itu sebenarnya saya sejak dulu nggak setuju saya kemarin. Alasannya? Kenapa? Siapa yang import? Ya. Iya kan? Siapa yang import? Siapa yang import? Siapa yang menguntungkan di situ? Sebenarnya kalau pemerintah mau memproteksi, memproteksi ini, ya aturlah tata niaga beras satu. Yang kedua, bagaimana peningkatan produksi ini yang dilindungi oleh pemerintah. Dan sekarang kan sudah subsidinya pupuknya angel, panennya dilepas pada mekanisme pasar, jadi petani itu nggak ada perlindungan. Nah, kalau sudah berasnya nggak ono, ribut-ribut bingung, isinya kan satu kan import. Di pemerintah kita tuh kan paling hebat, Pak. Iki beras kan import. Enteng ya? Import.
Presiden nggak gula-gula import. jadi itu yang terjadi di Indonesia sekarang ini. Saya pada waktu kita kunjungan ke Kanada. Ke Kanada, yang saya lihat itu sapi, Pak. Sapi? Kenapa saya lihat sapi? Di sana itu saya mempelajari koperasinya di sana. Makanya petani di Kanada kaya-kaya, Pak. Jadi susu itu dimodali oleh pemerintah. Sapi dikasih ke pemerintah, hasilnya susu dibeli oleh pemerintah. Dibikin pabrik susu. Di sana itu tidak ada 1 kilo pun susu dari luar negara, Pak. Kalau kita kan import. Loh, padahal di kita kan juga banyak sapi perah. Tapi sopo sing melindungi iki, Pak? Gitu loh. Tidak ada perlindungan terhadap petani ataupun peternak dari pemerintah. Terlalu diserahkan ke pasar. Pada mekanisme pasar. Ini tidak bagus juga ya, Pak? Kurang bagus juga. Kalau jenengan sebagai wakil rakyat, ada nggak misalnya kemudian upaya supaya kemudian ini hal-hal yang menyangkut harga dan lain sebagainya itu pemerintah nih yang kontrol? Mestinya kita kan hanya bisa bersaran, Pak. DPR ini kan tidak punya kebijakan. Kita kan hanya 3 tuh fungsinya. Di luar 3 itu tidak mampu kita ini. Gitu loh. Jadi kita ini saya bengok, saran, buh dilakoni, buh enggak wis. Tapi melalui partai kan harusnya bisa, Pak. Apalagi Gerindra ini hari ini lagi lagi kembang-kembangnya lah seperti itu. Nah, itu maka kami ini saya buka sedikit ya, rahasia sedikit aja ya. Ini kan di Jawa Timur ini kan sedang rame-ramenya stunting. Ya, ini stunting. Sedikit aja ya. Ya. Sedangkan stunting ini kan bagaimana mengatasinya kan sampai sekarang kan belum ketemu. Nah, saya Mas Anang, kemarin saya ngumpulkan tokoh masyarakat 2 kecamatan. Saya latih di Ponorogo. Saya ajak nanam saca inci. Yang mana saca inci itu mengandung omega 3. Iya. Kandungannya 43%. Daripada beli salmon, mendingan saya mengembangkan ini. Kalau salmon, petani kita nggak dapat nilai ekonomisnya. Tapi dengan saca inci ini, tak kasih bibit, kamu tanam, tak bantu pupuknya, panen, iki loh pabrik. Aku sudah MOU dengan pabrik. MOU itu bukan berarti aku mulai untung loh, Pak. Bukan. Fasilitasi ya. Sebagai fasilitator saya. Saya tidak mencari di situ. Panen tukunan. Nah, ini pun pabrik ini pun juga memberikan penghidupan pada masyarakat. Iya, betul. Panen, gue binti tuku karo koordinator tani, kader tani kayak iki sing tukang pecah kulit ini semua makan. Ini rantai ekonominya jalan ya. Dan itu untuk salah satunya untuk mengatasi stunting. Dan mudah-mudahan dalam tahun ini, Mas, itu sudah dapat hasil penelitian secara ilmiah dan sudah mendapatkan BP POM, itu nanti akan saya sumbangkan pada iki lho, Pak. Apa itu namanya tadi? Tumbuhan kacang saca inci. Kacang saca. Saca inci. SACHA INCHI. Itu saya buka di YouTube. Kayak nama Jepang ya? Dari Peru. Oh, Peru justru. Dari Peru. Itu bentuknya apa? Kacang gitu? Kacang. Dan itu baru 1 tahun ini kita kembangkan di Indonesia. Dan saya akan buat suatu pilot proyek di Pacitan itu karena daerah pegunungan. Kalau hanya nanam singkong kan nilai tambahnya kurang masyarakat. Saya kasih tanaman itu saya bagi gratis. Yang lebih itu ya. Pupuknya saya kasih gratis, temuan saya juga, hasil produksi saya juga, ilmu saya juga, hasil panennya pabrik suruh beli. Nanti kita perlu ke sana kayaknya supaya bisa tahu ya. Kembali ke soal beras tadi ya, Prof ya. Ini kan mau mahal seperti apapun orang tetap akan beli gitu. Nah, persoalannya kemudian kita tidak tahu sih, walaupun ada indikasi katanya ini ada yang bermain. Kalau jenengan sebagai Komisi B melihat ada apa kemudian hari ini kok fluktuatif seperti itu atau harganya kemudian menggila seperti itu? Ini maaf ya, saya bicara dari pemikiran saya ya. Saya tidak mau menyinggung orang lain. Pertanyaan saya, kita kan selalu pemerintah itu ngomong surplus. Ya. Coba Mas Anang suatu saat kepada instansi terkait, Pak, di mana letak surplus? Itu kan penting loh, di mana letak surplus? Ngumpet nang di surplus ini. Gitu loh. Ini dengan saya jamin tidak akan dapat jawaban yang pasti. Pasti dia akan lari, itu BPS, Pak. Berarti selama ini surplus atau tidak surplus itu hanya persoalan angka. Angka. Realitas di lapangan ada atau tidaknya
Kita tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kalau kita bicara kembali ke teknis ya, Pak Anang bisa keliling ke Jawa Timur. Ya. Temui petani aja, ke sawah, Pak, gimana pupuk? Pasti dia akan mengeluh lah kan. Tetapi kalau saya lihat angka, angka dari SK Gubernur dan dari Dinas Pertanian, pupuk cukup Pak. Pupuk cukup? Cukup. Harusnya ya? Harus cukup, malah banyak tidak terserap. Jadi saya tuh, apa ya, aku kok durung iso carane. Kenapa pupuk itu tidak bisa terserap padahal ada? Siapa yang bermain? Nah, ini yang saya nggak bisa, Mas. Saya nggak bisa jawab. Justru itu coba nanti Mas Anang tanya ke masyarakat, Mas Anang tanya ke dinas. Jawabannya beda. 180 derajat berbalik. Petani ngomongkan langka, dinas akan mengatakan cukup, Pak. Lebih, Pak, gitu loh. Nah, ini cukup lebih ini saya nggak paham lah saya. Nah, sekarang kembali kepada beras tadi, kan pertama teks tadi kan anomali musim ya Pak. Anomali musim itu berpengaruh terhadap kualitas beras, berpengaruh terhadap hasil produksi beras. Itu teknis satu ya. Teknis kedua, kalau kita bicara produksi padi, kita tidak lepas dari 5 tepat yang saya sebutkan tadi. Yang tadi. Tepat waktu, tepat dosis, tepat bibit, tepat pupuknya tadi. Kalau itu tidak bagaimana bisa? Karena padi itu kan butuh energi, Pak. Bagaimana batang padi ini bisa gemuk, bagaimana batang padi ini keluar malenya, bagaimana gabahnya banyak, bagaimana hasil produksi meningkat. Nah, itu kan butuh energi. Lah kalau energinya itu kurang, pupuknya kurang, didapat energi dari mana? Itu yang kita persoalkan itu. Nah, kalau terjadi, saya tidak berbicara beras diumpetno karo dagang atau enggak ya. Saya bicara teknis saja ya. Kalau secara teknis ya Pak, saya orang pertanian Pak. Kalau energinya kurang, atau begini aja lah, saya sebagai kuli angkut, makan saya kan 1 piring Pak Anang, supaya saya bisa. Dan saya makan saya dikasih mene, terus aku ngangkuti karung aku ya kuat. Pertanyaan itu aja, itu kan sederhana. Tapi kalau saya makan saya cukup, herbal saya cukup, saya nggak peduli saya ngangkuti sebagai kuli angkut beras tadi berapapun karung saya kuat. Tapi kalau energi kita ini kurang, ya seperti itu. Padi itu pun juga begitu Pak. Ada lagi faktor teknis yang menggambar padi tidak itu bukan hanya kurang pupuk juga. Dari faktor 3, sifat fisik dan kimia tanah. Kenapa sawah ini udah dipupuk banyak kok hasilnya kurang? Itu tanahnya yang sakit Pak. Dari mana sakit? Perilaku petani dulu menggunakan pupuk yang berlebihan. Kalau saya Mas Anang dikasih makan 1 piring munjung itu ya, gak entek Pak. Tak kasih sahur gak entek, terus entak kemana kan? Buang kan? Pakai ayam selesai ya. Tetapi ingat, kalau pupuk, pertanyaannya, kalau 1 hektar dibutuhkan 3 kuintal urea, pertanyaannya, apakah 300 kg urea ini terserap dan tersedia oleh padi? Pertanyaannya itu. Ini yang menjawab orang-orang yang ahli pertanian. Berapa sih Pak? Tapi kan minimal Komisi B melihat ya agak asumsi lah istilahnya seperti itu ya. Walaupun memang pasti orang mengatakan wah asumsi ini, tapi kan secara realitas kemarin ada pengakuan katanya stoknya hampir 1 juta. Nah, berarti kan surplus toh? Iya, kebutuhannya cuman 250 ton, 250.000 ton. Artinya masih ada sekitar 600.000 ton. Ini yang dikatakan oleh Kepala Dinas Pertanian Pemprov Jatim ya, kemarin dikatakan begitu. Kan masih lebih. Kenapa harganya di Jawa Timur kok malah masih mahal? Kemarin gitu. Pak Anang tanya lagi di mana stok Pak? Saya sebagai media pengen lihat stoknya itu di mana. Stoknya di mana? Di mana? Gitu loh. Jadi hanya jangan berdasarkan angka, stoknya di mana. Monggo Pak Pemprov Jatim, Dinas Pertanian, stoknya ada di mana. Tapi katanya kemudian berdalihnya bahwa ya kalau misalnya kemudian ada harga seperti itu sudah bukan lagi tupoksinya Dinas Pertanian, tapi itu Dinas Perdagangan. Kan ini masih mitranya jenengan juga. Ya.
Terus jenengan gimana dong? Saya kalau Pak Kilaya tak gegereng ini. guyonnya ya, kalau saya mau disetip Mas Anang aku ngindo. Pak. Apa ngindo? Ngindo itu apa Oh ya? iya, menghindar ya. Menghindar. Ya, ngelesi ya. Ngelesi enak dibayari Pak, larang saya iki. Enggak, jadi gini Iya, Pak. iya, Saya iya, pernah iya. suatu saat saya tanya Heeh. kepada seseorang lah, saya nggak nyebut Iya. instansi ya. Aku nggak mau nyebut. Iya, Wah, aku iya. dikira fitnah. Iya. Pak, beras di Jawa Timur surplus itu tempatnya di mana? Di gudang Bulog Teh Sopo Garo. Iya toh. Kalau di tempatnya penggilingan itu jelas milik petani, bukan milik saya, miliknya pedagang. Iya. Iya toh. Pak Anang 1 bulan habis berapa kilo di rumah? Ya 10 lah, 10-15. 10-15. Pak Anang baru beli 15 kilo, dimakan sudah 5 kilo. Pak Anang surplus beras 10 kilo Mas Yan. Iya. Ini dihitung wong sak Jawa Timur, Pak. Oh. Ikut surplus. Begitu cara Begitu ngitungnya. cara ngitungnya. Enak ya. Ada yang minat jadi kepala dinas? Itu jawaban dulu Pak. Heeh. Saya dijawab oleh seorang pejabat pemerintah, jawab yang menukui. Padahal yang saya tanyakan tuh itu kan kita kan sulit. Pak Anang tadi 1 bulan 15 kilo. Kalau saya 30 kilo Pak Anang. 30 ya. Ya 1 Banyak bulan. ya. Anak oke saya tak ini. Iya, betul. Terus ada lagi yang keluarganya besar bisa 50 kilo. Nah, di sana ada stok 30 kilo, aku 20 kilo, sampean 10 kilo. Itu satu keluarga ya. 3 keluarga kan wis ono piro? Sak kental ya. Iya, Ya iku kental. stok, Pak. Iya. Padahal ya habis juga akhirnya. Habis juga nanti ya. Tapi demi disebut tidak ada masalah, Ya. maka angka ini yang kemudian disebut. Solusinya seperti apa Pak kalau misalnya kondisinya kayak begini terus? Ya, secara hulu ke hilir kan jadi masalah dari Akar pupuk. permasalahannya dulu kita selesaikan, Pak. Jadi kita tidak bisa menyelesaikan ini case by case. Harus diselesaikan akar permasalahannya. Iya. Sebenarnya kalau kita mau jujur semuanya, kita ini kesulitan pupuk sebenarnya. Aslinya begitu ya. Iya, kan kita kan dari pertama kita bicara dalam budidaya padi itu gunakan 5 tepat. Sehingga ini ya pemerintah dhewe lho, Pak. Iya. Harus tepat waktu, tepat dosis, ya toh, tepat bibitnya, airnya. Sekarang contohnya ini saya kemarin barusan rapat, saya kan ikut pansus Pak Anang, RT RW. Saya juga agak bingung juga itu. Rapat di Pasuruan. Kenapa beras Jawa Timur makin menurun? Saya tidak menyalahkan satu instansi. Dengan adanya jalan tol ini, Pak, kan nyasak di tengah sawah semua tuh. Yang tadinya saluran airnya bagus disajak jalan tol. Airnya kan buntu, Pak. Iya. Di sana buntu, di sini buntu. Nah, dengan buntu ini yang tadinya itu setahun bisa 3 kali menjadi setahun sekali, Pak. Karena air. Karena air. Kan tanaman kan tidak bisa lepas dengan air, Pak. Padi itu. Yang setahun 3 kali itu airnya cukup. Gitu. Nah, ini airnya mati. Di Pasuruan dari ini, Pak, pinggir tol dikapling, Pak. Karena tidak produktif. Oh, iya. Bisa dicek ke Kabupaten Pasuruan. Nah, itu salah satu faktor di mana produksi padi menurun. Jadi tanah itu dikapling-kapling, didol. Ditandur apa gak metu kok. Terus tak kapling aja. Itu satu. Yang kedua, saya mengamati di seluruh Jawa Timur ini pemerintah kurang perhatian terhadap saluran air. Untuk ke sawah-sawah ini kurang. Ini yang saya amati. Lalu yang ketiga, kalau saya lihat anggaran di Dinas Pertanian ini isinya belanja langsung dan tidak langsung, Pak. Terus untuk meningkatkan produksi itu kok kayak gak muncul gitu. Belanja pembangunan enggak ada, Pak? Nggak ada. Justru pembangunan ini saya butuh tata guna air ini, Pak. Itu masuk di Departemen Pertanian atau PU? Kalau dulu, kalau nggak masalah SDA ya, sumber daya air ya, atau air. PU ya. Iya, PU. Tapi siapapun yang bertanggung jawab, Ya. itu kan semua terlibat toh. Berarti dirijennya dong, Pak ya. Dirijennya yang harus ini. Kenapa sih beras kok kita kurang? Tanya. Yang tadinya setahun 3 kali teknis kok menjadi tidak teknis, kenapa? Oh Pak, karena disikat jalan tol. Airnya, ya itu dan didandani Tapi kan ada Pak wilayah-wilayah yang di situ boleh untuk perumahan, di situ tidak boleh, maksudnya memang untuk pertanian, dan setahu saya untuk bisa menjadi perumahan itu kan susahnya minta ampun. Ini saya jelaskan Mas Anang. Dulu kan ada undang-undang lahan berkelanjutan atau undang-undang lahan abadi. Saya ikut
menyumbangkan pikiran saya karena saya waktu itu masih menjabat sebagai Sekretaris HKTI Jawa Timur. Saya usul karena saya akan melindungi tanahnya petani ini. Saya biarpun sebagai dosen, sebagai DPR, otak saya otak petani, Mas. Jadi kesulitan petani saya lebih paham. Iya. Saya lebih paham. Dan nangis saya terus kalau lihat mereka nyambat nang sopo gitu loh. Iya. Nyambat nang sopo. Teman-teman kita ini kalau ke reses kan hanya 2 yang dicari, Mas. Iya. Kita datang kepada masyarakat reses itu hanya 2. Apa? 2. Kita datang problem. Cari problem. Iya. Kue mulai kuwi nggih mikirnya golekno solving. Iya. Iya loh. Itu sebenarnya. Lah kita ke petani, Pak, pupuk kurang. Pak, banyune gak ono. Ya kita laporan pada waktu reses. Tapi realisasinya lagi-lagi anggaran dipotong. Ya ini, Pak. Keseriusannya yang dipertanyakan. Keseriusannya kurang kalau menurut saya. Atau mungkin prioritas-prioritas yang mungkin tidak terperhatikan. Karena kan seharusnya pertanian katanya juga punya program tersendiri kan dari Jawa Timur. Ya, saya gini aja Pak Anang ya. Pak Anang kan di masing-masing komisi itu kan ada loh. Ya. Bahan-bahan rapat RP dengar pendapat dengan komisi kan ada. Di situ ada. Bapak baca ada anggarannya tuh. Dinas ini sekian ratus miliar geopo. Balanya langsung tak langsung ngono tok isine. Terus gimana? Kan lebih gampang kalau begitu. Lah emang gampang. Pelaporannya. Gampang. Saya tuh ingin kita fokus pada pertanian ya. Saya pengen saya itu bagaimana membangun pertanian di Jawa Timur ini bisa fokus Pak Anang. Ya. Bagaimana bisa dampaknya pada masyarakat itu dapat. Nah ini sampai Selasa ini kok gak ono ya perjuangan untuk arah ke sana itu kok gak ono. Lagi-lagi kalau bicara anggaran. Pak, kemarin dipotong sekian miliar, dipotong sekian miliar. Ya karena saya nggak bicara masalah anggaran, saya hanya bicara keseriusan Anda, instansi Anda itu seperti apa, gitu loh. Ya ngomong dong sama gubernur. Iya. Ini kan untuk meningkatkan ini saya butuh untuk perbaikan ini ngomong gitu loh Pak. Karena itu vital. Nah kalau hanya bicara belanja langsung tidak langsung ya itu sudah biaya rutin Pak wis. Ya rutinnya pegawai ngono kuwi wis. Hanya gaji dan itunya ya. Iya. Berarti. Siap. Jadi kalau kita simpulkan secara ini garis besar, Prof ya, persoalan beras itu sendiri sebenarnya ini bisa tertangani nggak sih? Kemudian yang kedua, apakah ini sesuatu yang sering terjadi? Tapi kan kita seringkali tidak menemukan solusinya lagi ya, hanya operasi pasar lagi kan, atau impor ya itu. Jadi operasi pasar itu hanya meredam. Operasi pasar 5 ton Mas. Jangan kebutuhan kita bukan hanya 5 ton. Operasi pasar itu hanya keseriusan instansi tertentu. Aku loh berbuat begini. Coba tanya dampaknya seperti apa? Nggak ada menurut saya. Nggak ada. Oh butuhnya Jawa Timur operasinya 5 ton, 10 ton. Iya loh. Iya. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini satu, instansi yang terkait baik perdagangan, baik pertanian, maupun perkebunan semuanya terlibat. Pikir 5 tepat tadi itu. Satu. Yang kedua, ini lebih ngeri lagi ini dengan RT RW ini saya takut saya. Lah bagaimana Bu sak minate nyinau nih Mas? Iya. Ya nggak mungkin toh. Kalau nggak hobi nggak bisa itu. Ya nggak hobi nggak bisa. Moco sak binakai. Yang penting saya titip dalam rapat kemarin. Jangan mudah alih fungsi karena undang-undang yang dulu lahan berkelanjutan sudah dipotong lagi, undang-undang udah nggak jelas. Dulu pada waktu itu saya yakin Jawa Timur surplus beras itu yakin. Dasarnya apa? Dari 38 kabupaten itu sudah 14 yang menentukan lahan berkelanjutan. Jombang 30.000 hektar. Yeah. Banyuwangi itu semuanya kalau dihitung surplus masuk akal. Karena yang disebut lahan berkelanjutan, lahan abadi tadi itu bisa setahun 3 kali. Kalau Mas Anang butuh beli 1 hektar di situ waktu itu di undang-undangnya terpaksa, oke, Mas Anang harus nukok namanya 1 hektar. Wis bayar tanah 1 hektar, Mas Anang tuku mana 1 hektar sing isok ping 3. Tapi ini hilang. Iya. Hilang ya sarmu wis. Jadi bukan alih fungsi berkelanjutan, tapi ya alih fungsi berkelanjutan yang sekarang ini. Bukan berkelanjutan tapi bukan untuk pertanian. Bukan lahan pertanian berkelanjutan, tapi alih fungsi yang berkelanjutan. Itu ente Pak.
kalau ini Ya. nanti saya lihat RT RW itu kalau sampai pertahanan terus tergerus terus, Indonesia Jawa Timur terutama bukan negara produktif beras, tapi Jawa Timur akan menjadi provinsi konsumtif beras dari import. Itu yang saya takutkan di situ saya. Banyak loh Pak, 18.000 berapa tadi yang 800.000 ton, hampir 1 juta katanya. Tapi harganya mahal. Kalau secara matematik toh Mas, secara matematik. Kalau surplus kenapa mahal? Nah ya makanya kalau yang itu aja digelontorkan, nggak usah datangkan dari luar negeri. Lah pertanyaannya di sini juga dinasnya bertanya, saya juga tidak tahu berasnya kemana. Toh, ini jawabannya kok aneh gitu loh. Saya baca di ini ya Pak ya, ini Radar Surabaya Prof ya, di Radar Surabaya, stok melimpah tapi harga naik, Kadistan tidak tahu beras Jatim mengalir kemana. Berarti gak ono barangnya Mas, gampang ini kan ngono ya. Wong Surabaya berarti gak ono barangnya ngono ae, gak ojo mindo gitu loh. Iya toh. Iya. Dan yang kedua ini yang penting kita utek-utek apa namanya kan ada Satgas Pangan Mas. Iya. Nah, Satgas Pangan kan terdiri dari ada polisi, ada macam-macam ya. Coba mereka yang suruh terjun ke bawah, ceken di mana surplus itu. Iya. Karena Dinas Pertanian juga Satgas Pangan loh. Artinya tetap tidak terjawab ya pertanyaan ini. Nah iya, nek kepala dinas sebagai kepala dinas pertanian dan termasuk Satgas Pangan gak bisa jawab, iya tanyakan rumput yang bergoyang Mas. Saya bacakan di sini, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kadistan Jatim, Didik Rudi Prasetyo, menurutnya masih ada stok beras 850.000 ton dari Desember 2022. Nah, untuk Januari 2023 produksi beras Jatim mencapai 152.000 ton. Artinya kalau ditambah stok beras 2022 maka stok beras kita masih sekitar 1 juta sekian ton. Cukup setahun itu Mas. Nah iya. Iya toh. Kenapa harganya mahal? Nah ya ini. Kalau ini terakhir, Dinas Perdagangan. Ya. Seperti apa kemudian fungsinya sehingga tidak mampu untuk membuat harga ini menjadi stabil seperti itu. Dinas kan ada dua ini ya. Pertanian yang bagian produksi, menyiapkan, perdagangan bagian sing dodol kan. Karo sing golek kan. Iya, betul. Mestinya ada kolaborasi. Harusnya. Atau Anda mau menyebut kedua dinas ini tidak ada kolaborasi yang baik sehingga kemudian sekarang jawabannya seperti itu. Ini yang memproduksi. Iki sing dodol. Sejak dulu Mas, sejak saya masih menjadi ketua asosiasi pabrik pupuk seluruh Indonesia pada waktu itu, saya ini sudah menyatukan antara Dirjen Pertanian sama Dirjen Perdagangan. Itu nggak pernah ketemu ya, karena mereka punya bidang lain. Iya. Loh aku kan pertanian Jawanya gini, aku kan bagian produksi. Iya. Dek kan sebagian dodol. Pe kurang dek import. Aku produksi gitu. Jadi iya. Karena kebutuhan kita kalau menurut beliau ini hanya 250.000 ton. Sehingga kalau dihitung secara real tulisan angka tadi ada masih sekitar 600.000 ton. Berarti harusnya kan nggak mahal. Berarti ini tahun berapa Mas? 2023 sekarang. Berarti itu cukup sampai 2025. Iya 4 kali lipatnya ya. Iya toh. Iya betul. Kan kebutuhannya cuma 200 berapa? Harusnya begitu. Jangan masih 600 ya. Berarti hari raya puasa jangan sampai ada yang teriak beras kurang. Ya tapi kan hari ini kenyataannya ini operasi beras. Nah, operasi pasar. Iki beras 800.000 nang ndi gitu. Pertanyaannya. Ya sudah kalau begitu saya titip penjenengan aja Pak. Minta tolong bagaimana ini bisa di Komisi B. Dulur karena ini waktunya juga terbatas, beliau juga banyak sekali kegiatan, ini juga mepetkan waktu untuk kita bisa bersama di tempat kita di podcast ini. Mudah-mudahan kita juga bisa melanjutkan untuk mencari tahu ada apa sebenarnya dengan beras kita sehingga kok mahal. Padahal katanya stoknya masih banyak, sekitar 600.000 ton. Padahal kebutuhannya hanya 250. Itu surplusnya loh. Artinya stoknya untuk ini. Padahal ini. Ya mungkin ada yang mau disampaikan terakhir. Jadi, Prof. Terima kasih Mas Anang dalam diskusi pada siang hari ini. Sebenarnya menjadi kegelisahan kita juga terutama di Komisi B yang bidang pertanian, ekonomi dan perdagangan. Hari ini
terjadi yang semacam ini, betul-betul kami di Komisi B prihatin bagaimana membantu mencari solusi. Saya tidak nyalakan pada siapapun. Tetapi pertanyaan saya yang tidak bisa saya jawab, barangnya ono kok tapi njobo gak ono itu loh. Barangnya luwih tapi njobo kurang. Ini saya nggak bisa jawab ini. Ini pakai ilmu matematika apa? Saya juga belum menemukan ilmunya itu. Nah, ilmu gak pupuk ayo be aku. Tapi kalau ilmu menemukan yang teka-teki tadi saya nggak bisa ya, karena saya nggak ahli matematik ya. Nah, jadi saya mohon maaf pada semua pihak, mungkin dalam diskusi ini ada yang merasa nggak enak. Saya hanya bicara kebenaran, bicara kenyataan, dan apa yang terjadi saat ini yang saya bicarakan. Itu Mas Anang, saya mohon maaf semuanya, kurang lebihnya kami akhiri. Billahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Nur Sucipto, anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Partai Gerindra. Ya, itu tadi yang bisa kita sampaikan. Muga-muga apa sing awak dhewe omongno dina iki akan menjadi perhatian, dan minimal ke depan tidak ada lagi harga beras yang kemudian membuat orang merasa ini sangat amat luar biasa mahal. Matur nuwun, sampai jumpa lagi di Interupsi Rek Podcast Arek Pokja Indrapura DPRD Jawa Timur. Matur nuwun Pak Cip.